Hai, nama saya Windia Valentina. Saya dari kelas Sistem Informasi Reguler A1 semester 5. NIM saya 1902030020. Yang terhormat Bapak Satriansa Magister Komputer selaku Ketua Prodi Sistem Informasi, serta teman-teman semua penerus generasi bangsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberi kita karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat teriring salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema pentingnya pendidikan dan pentingnya berorganisasi dalam berpendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah pendidikan itu sangatlah penting, baik di kalangan menengah maupun kalangan atas dan kalangan bawah. Mengapa demikian? Karena penerus bangsa Indonesia ini sangatlah penting untuk mempunyai ilmu dan cerdas dan memiliki kualitas diri, di mana sudah disediakan pendidik dan peserta didik. Maka dari itu, semua pemuda, semua kalangan anak-anak remaja, kita harus meneruskan, kita harus bisa belajar, kita harus semangat untuk mencari ilmu agar kita dapat sebagai salah satu penerus bangsa Indonesia ke depannya, agar memiliki ilmu, cerdas, dan berkualitas. Karena apa? Di dunia pendidikan kita mendapatkan hal yang tidak kita dapatkan di luaran sana. Di dunia pendidikan kita dapat belajar apa saja yang tidak kita dapat di luar, apa saja yang kita tidak dapat di rumah, dan apa saja yang kita tidak dapat di lingkungan-lingkungan sekitar. Maka dari itu, ayo untuk para anak-anak muda, untuk para semuanya, mari kita belajar, mari kita sekolah, mari kita semangat untuk mencari ilmu. Karena sudah disediakan wadah pendidik, sudah disediakan juga tempat untuk berpendidikan. Karena sudah banyak sekali di kalangan-kalangan muda, sudah banyak sekali di kalangan-kalangan anak remaja, dan sudah banyak sekali di kalangan-kalangan orang yang sudah dewasa dan lanjut usia menyesal karena menyia-nyiakan sebuah pendidikan. Maka dari itu, untuk kita generasi penerus bangsa Indonesia, marilah sama-sama kita belajar, marilah sama-sama kita bersemangat mencari ilmu, marilah sama-sama kita membangun kualitas diri agar kita dapat menjadi penerus bangsa Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk meneruskan bangsa Indonesia ini? Wahai rekan-rekan semua dan teman-teman semua, marilah kita bersyukur atas nikmat pendidikan yang kita rasakan sekarang. Karena banyak di luaran sana, sangat-sangat banyak di luaran sana anak-anak yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Karena apa? Karena banyak faktor, dari faktor keuangan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, dan sebagainya. Tapi dilihat dari zaman sekarang, banyak sekali anak-anak, banyak sekali rekan-rekan, banyak sekali anak-anak muda di bangku SMA, SMP maupun kuliah. Banyak sekali yang tidak bersyukur, banyak sekali yang menyia-nyiakan kesempatan yang mereka dapatkan. Mereka tidak berpikir bahwa banyak di luaran sana, banyak juga mahasiswa lain, banyak juga anak-anak sekolah lain di antara mereka yang dari kalangan orang tidak punya, sangat bersemangat untuk sekolah, tahan banting tulang, bahkan ada yang sekolah lalu pulang bekerja hanya untuk mengenyam bangku pendidikan. Tapi lantas bagaimana dengan mereka menyia-nyiakan bangku pendidikan mereka? Mereka malah pergi tanpa
sepengetahuan orang tuanya, dari rumah mereka pamit untuk bersekolah, dari rumah mereka pamit untuk kuliah. Tapi setelah berangkat, mereka tidak menuntut ilmu, mereka juga tidak datang ke sekolah, tidak datang untuk kuliah, melainkan mereka hanya nongkrong, bolos, dan sebagainya. Malah mereka menyia-nyiakan kesempatan dan kepercayaan orang tuanya. Ayo wahai teman-teman semua, mari kita sadar. Lihatlah kiri dan kanan. Lihatlah mereka, rekan-rekan kita, teman-teman kita, adik-adik kita, serta semua yang hadir pada hari ini. Bahkan ada juga yang tidak dari kalangan orang yang mampu, tapi mereka bersemangat untuk menuntut ilmu. Tapi mereka terus berjuang, tapi mereka juga terus tidak patah semangat. Bagaimana dengan kalian yang punya segalanya, yang dibiayakan orang tua dari kalangan-kalangan atas, dari hal yang kalian dapatkan itu semata-mata benar-benar dari orang tua, hasil dari semangat orang tua, hasil dari jerih payah orang tua. Tapi kalian lihatlah apa yang kalian perbuat. Kalian malah menyia-nyiakan kesempatan itu. Kalian malah berpoya-poya. Kalian malah membohongi orang tua kalian. Ayo teman-teman yang masih begitu, mari kita sadar, mari kita semangat untuk menuntut ilmu. Ayo teman-teman yang belum berubah, mari kita berubah bersama. Karena masa depan orang tua yang dititipkan kepada kita itu ada di tangan kita. Masa depan bangsa kita juga ada di tangan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk penerus bangsa? Kalau bukan kita yang membanggakan orang tua dan keluarga, siapa lagi yang akan membanggakan mereka? Ayo teman-teman, mari kita bersyukur karena banyak sekali teman-teman mereka yang bersemangat untuk mencari ilmu walaupun mereka dari kalangan bawah. Ayo teman-teman yang dari kalangan-kalangan mampu, yang dari kalangan-kalangan yang dibiayai orang tua, mari kita stop untuk pergi membohongi orang tua, untuk berpoya-poya yang tidak penting dan membohongi orang tua. Dari pamit sekolah, pamit kuliah, tapi nyatanya kalian tidak sampai ke dunia pendidikan, tapi kalian malah pergi dan berpoya-poya. Pikirkan juga umur orang tua, pikirkan juga masa depan yang dititipkan di pundak kita. Ayo teman-teman, kita bersemangat mencari ilmu, bersemangat menjadi cerdas, bersemangat membangun kualitas diri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi penerus bangsa ini? Sebelumnya teman-teman, dari hal yang saya sampaikan tadi, mungkin tidak semua kalangan atas seperti itu, mungkin juga tidak semua kalangan mendapatkan hal yang serupa seperti itu dan melakukan hal yang serupa seperti itu. Tapi di zaman sekarang teman-teman, sudah banyak sekali teman-teman yang seperti itu, sudah banyak sekali teman-teman contoh yang seperti itu. Tapi lihatlah mereka yang mampu bekerja dan sambil melakukan pendidikan, mengerjakan pendidikannya, yang bersemangat mencari rezeki agar mereka bisa sekolah. Ayo teman-teman yang seperti itu, bersemangatlah terus menerus. Yakinkan kepada diri sendiri bahwa kita mampu, bahwa kita bisa, bahwa susah terlebih dahulu di masa muda, akan bahagia di masa tua. Ayo yang masih berpoya-poya dan tidak memikirkan orang tua, mari kita sama-sama bersemangat. Ayo kita banggakan orang tua, kita beritahu, kita buktikan kepada orang tua kita bahwa kita bisa, bahwa kita mampu membalas budi mereka, bahwa kita mampu membalas kesusahan mereka dengan kebahagiaan kita, dengan masa depan kita, dengan ilmu kita, dengan kecerdasan berkualitas diri kita sebagai penerus bangsa nantinya. Ayo teman-teman yang masih main-main, yang masih berpoya-poya, yang masih membohongi orang tua, ayo kita pikir lagi ke depannya, karena banyak
pesaing-pesaing lainnya yang ingin seperti kita, tapi mereka bersusah payah terlebih dahulu agar mengenyam pendidikan seperti kita. Mari kita rubah pola pikir kita yang dari hal buruk itu kita rubah pelan-pelan menjadi hal baik demi masa depan kita. Karena dunia pendidikan ini teman-teman, banyak sekali yang tidak bisa mengenyam dunia pendidikan seperti kita. Banyak sekali teman-teman yang tidak bisa seperti kita sekarang ini. Kita sangat bersyukur bahkan bisa duduk di bangku kuliah seperti saat ini. Karena banyak di luaran sana, karena banyak juga di sana sini, banyak anak muda yang ingin kuliah karena terbatas dengan biaya. Selain itu juga teman-teman, banyak juga yang kuliah dengan biaya sendiri. Mereka semangat kuliah, mereka banyak sekali dengan keluh kesah hati mereka, tapi mereka tetap semangat teman-teman. Mereka tidak patah semangat teman-teman untuk mencari ilmu. Mari teman-teman, kita yang dari hal rendah pun sering mengeluh karena pendidikan, tapi lihatlah mereka teman-teman, dengan susahnya mereka mengenyam pendidikan, juga susah mereka mencari sebuah sumber penghasilan agar bisa membayarkan pendidikannya. Wahai teman-teman yang masih bolos, yang masih membohongi orang tua, yang masih berpoya-poya, yang masih tidak memikirkan orang tua, yang masih hanya main-main berpendidikan, ayo kita berubah bersama. Kita pelan-pelan memikirkan nasib kedua orang tua yang dititipkan di pundak kita. Mereka menitipkan harapan besar di pundak kita. Mereka percaya anaknya bisa, mereka percaya anaknya mampu. Karena teman-teman, harapan orang tua ada di pundak kita. Karena apalagi teman-teman, penerus bangsa juga ada di pundak kita. Kalau bukan kita, siapa lagi penerus bangsa? Selain di dunia pendidikan teman-teman, kita juga ada dunia organisasi. Di dunia organisasi ini juga tidak kalah penting teman-teman. Apa yang tidak kita dapatkan di dalam dunia pendidikan akan kita dapatkan di dunia organisasi. Seperti halnya di dunia pendidikan kita mendapat materi untuk berbicara, mendapat materi untuk belajar teman-teman. Tapi di dunia organisasi kita mendapatkan sebuah prakteknya langsung untuk terjun ke lapangannya, praktek langsung untuk berbicara, praktek langsung untuk memahami lingkungan sekitar. Jadi pentingnya organisasi itu juga sangat tidak kalah penting dengan pendidikan teman-teman. Organisasi dan pendidikan itu sama-sama penting teman-teman. Teman-teman berpendidikan, teman-teman juga harus mengenyam bagaimana asiknya berorganisasi teman-teman. Di organisasi, hal yang tidak kita dapat di luaran sana juga kita dapat di organisasi. Hal yang tidak kita ketahui di luar sana kita juga dapat di dalam organisasi teman-teman. Ayo teman-teman yang masih berpendidikan, yang masih SMA, yang masih SMP maupun bangku kuliah, ayo mari kita ikuti organisasi teman-teman agar kita tahu dunia organisasi itu seperti apa. Salah satu contoh kita dalam berorganisasi teman-teman, kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan hal-hal yang baru yang tidak kita temui di dalam sebuah bangku SMA, sebuah bangku kuliah. Kita tidak dapatkan hal itu, tapi kita dapatkan hal tersebut di organisasi teman-teman. Di organisasi juga teman-teman, kita diajarkan teman-teman mengenal hal-hal baru teman-teman. Asiknya berorganisasi teman-teman. Yang belum berorganisasi, yuk coba gabung untuk berorganisasi agar kita selesai kuliah, agar kita selesai SMA, kita mendapatkan pengalaman baru teman-teman. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya di bangku kuliah, kita juga mendapatkan pengalaman teman-teman di sebuah organisasi. Selain pengalaman, kita juga mendapatkan teman-teman baru teman-teman di organisasi. Banyak hal yang kita pelajari nantinya di organisasi teman-teman, maupun baik dunia kerja teman-teman. Juga ada public speaking teman-teman. Kita diajarkan untuk berbicara, kita diajarkan untuk menjadi pemimpin teman-teman di organisasi.
banyak hal lain teman-teman yang diajarkan di organisasi teman-teman. Di organisasi kita bisa berbaur dengan orang baru dan mendapatkan orang-orang baru, mengenal orang yang tidak kita kenal. Kita bisa mengenal orang-orang yang sudah di atas kita. Kita juga ketika mengikuti organisasi teman-teman, kita mendapatkan hal yang tidak kita dapatkan di dalam sekolah maupun kuliah teman-teman. Jadi buat kalian yang belum ikut organisasi, buat kalian yang masih bermalas-malasan dalam berpendidikan, mari kita semangat. Yang belum ikut organisasi, mari kita ikuti organisasi untuk menambah sebuah pengalaman teman-teman. Sekian pidato dari saya Windia Valentina, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada waktu yang panjang, bolehkah Windia berjumpa lagi? Windia akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.